Peluang Inter untuk mendapatkan Nico Paz disebut semakin menipis. Menurut laporan Tuttosport, beberapa faktor membuat ambisi Nerazzurri untuk merekrut pemain muda asal Argentina tersebut semakin sulit terwujud. Keinginan Jose Mourinho untuk menilai langsung bakat Nico Paz saat menjalani pemusatan latihan bersama Real Madrid, pernyataan keras Cesc Fabregas terhadap harapan Javier Zanetti, serta keberhasilan Como lolos ke Liga Champions musim depan disebut menjadi faktor yang menghambat langkah Inter. Masa depan pemain 21 tahun yang lahir di Tenerife itu diperkirakan tidak akan jauh berbeda dari situasi sebelumnya. Pada musim depan, gelandang serang berkaki kiri tersebut diperkirakan akan kembali ke Madrid atau tetap bertahan di Como. Real Madrid disebut dapat membiarkan Nico Paz tetap bermain di Italia selama 1 musim lagi agar dapat terus memantau perkembangannya, termasuk melihat penampilannya di Liga Champions. Dengan skenario itu, Real Madrid bisa menunda opsi pembelian kembali hingga musim panas 2027. Saat ini, biaya untuk membawanya kembali ke Valdebebas sebesar 9 juta euro, sedangkan pada 2027 nilainya akan meningkat menjadi 10 juta euro. Situasi tersebut membuat anggaran yang sebelumnya dipersiapkan Inter untuk mendatangkan Nico Paz diperkirakan tidak akan digunakan. Dana yang diperkirakan mencapai setidaknya 60 hingga 70 juta euro itu berpotensi dialihkan untuk target lain, yaitu Marco Palestra yang baru saja mengakhiri masa peminjamannya di Cagliari. Laporan yang sama juga menyebut bahwa Atalanta biasanya lebih memilih menjual satu pemain andalan dalam setiap bursa transfer, dan Ederson sudah lama disebut sebagai kandidat yang akan menuju Manchester United. Namun tanpa Liga Champions, kemungkinan akan ada lebih banyak pemain yang dikorbankan, termasuk Scamacca yang juga disebut berpeluang hengkang. Meski demikian, Atalanta diperkirakan tidak akan melepas Palestra dengan nilai kurang dari 40 juta euro. Inter mendapatkan kepastian terkait agenda persiapan menghadapi musim mendatang. Klub telah memutuskan 1 laga persahabatan tambahan sebagai bagian dari program pramusim setelah para pemain menjalani masa liburan. Menurut laporan, setelah serangkaian pertemuan operasional dan penandatanganan kontrak Christian Cifu selesai, Inter kini dapat mulai menyusun rencana musim baru secara penuh. Skuad Nerazzurri dijadwalkan berkumpul kembali di Milan pada 14-15 Juli. Namun, tim tidak akan diperkuat 7 hingga 8 pemain yang akan mengikuti Piala Dunia. Inter kemudian akan menjalani bagian pertama persiapan pramusim di Jerman pada periode 16 hingga 26 Juli. Selama berada di wilayah Baden-Württemberg, Inter dijadwalkan memainkan laga uji coba melawan Karlsruhe, klub yang saat ini bermain di divisi kedua Jerman. Setelah itu, para pemain akan memiliki waktu singkat bersama keluarga sebelum kembali menjalani agenda berikutnya mulai 29 Juli di belahan dunia lain. Inter akan melanjutkan tur ke Asia dan Australia, dimulai dari Hong Kong lalu menuju Perth untuk menjalani 3 laga persahabatan bergengsi. Pada 1 Agustus, Inter akan menghadapi Manchester City di China, kemudian pada 5 Agustus dan 8 Agustus, tim akan menghadapi Milan dan Juventus di Australia. Setelah menjalani musim yang berat dan berkutat di papan bawah klasemen, Fiorentina disebut telah memutuskan untuk melakukan penyegaran skuad sekaligus menekan pengeluaran klub. Dalam strategi tersebut, nama David De Gea masuk dalam daftar pemain yang berpotensi dilepas. Kiper berusia 35 tahun itu beberapa kali disebut menyelamatkan timnya dari situasi sulit sepanjang musim. Namun gajinya dinilai cukup besar bagi kondisi keuangan klub sehingga bisa menjadi salah satu pengorbanan pada bursa transfer kali ini. Menurut laporan Tuttosport, Juventus dapat mempertimbangkannya sebagai opsi kedua. Pilihan utama klub disebut tetap mengarah kepada Alisson Becker dari Liverpool yang dikabarkan bersedia kembali bermain di Italia. Namun, mantan kiper Manchester United tersebut dapat menjadi alternatif serius jika negosiasi dengan Liverpool tidak berjalan sesuai rencana. Tujuan Juventus adalah menambah pengalaman di posisi penjaga gawang setelah musim yang dianggap kurang memuaskan dari Michele Di Gregorio. Sementara itu, sambil menunggu kemungkinan adanya tawaran dari Turin, Fiorentina juga disebut menawarkan De Gea kepada Inter Milan. Namun, tawaran tersebut dilaporkan langsung ditolak oleh klub Nerazzurri. Inter sendiri masih belum sepenuhnya memastikan keputusan terkait posisi kiper utama, apakah akan diberikan kepada Josep Martinez. Meski begitu, klub disebut mulai mengarah pada keputusan tersebut.
Untuk posisi pelapis, Inter memang menginginkan sosok kiper berpengalaman, tetapi tidak dengan beban gaji yang terlalu besar atau pemain yang berpotensi mengganggu keseimbangan situasi Josep Martinez. De Gea, meski sudah berusia 35 tahun, dinilai sebagai profil yang terlalu besar untuk ditempatkan sebagai cadangan. Corriere della Sera menyoroti situasi pergantian pelatih di Serie A yang terjadi di sejumlah klub. Namun, situasi tersebut tidak melibatkan Inter. Sebagai juara bertahan Liga, Christian Cifu dipastikan masih akan tetap menempati kursi pelatih dan menikmati musim panas dengan kepastian mengenai masa depannya. Tidak hanya itu, Cifu juga disebut akan segera menandatangani perpanjangan kontrak bersama Nerazzurri yang akan memberinya peningkatan gaji dibandingkan kontraknya saat ini. Sementara itu, perubahan justru akan terjadi di Atalanta. Meski Palladino berhasil membawa tim finish di posisi ke-7 dan mengamankan tiket ke Conference League, klub asal Bergamo tersebut disebut akan melakukan pergantian pelatih. Atalanta dikabarkan akan menunjuk Maurizio Sarri. Menurut laporan tersebut, Sarri memilih Bergamo dibandingkan Napoli karena alasan tertentu. Salah satunya adalah kesempatan kembali bekerja bersama Cristiano Giuntoli, direktur olahraga yang sebelumnya pernah bekerja sama dengannya dalam membangun tim di Napoli. Selain itu, Sarri juga disebut akan menerima kontrak 2 tahun dengan nilai 2,7 juta euro, serta kesempatan ikut berperan langsung dalam pembentukan skuad baru. Laporan yang sama juga menyebut adanya potensi perubahan dalam komposisi pemain Atalanta. Ederson dan Marco Palestra disebut berpeluang meninggalkan klub. Terkait Palestra, Inter dikabarkan telah mengajukan tawaran sebesar 40 juta euro ditambah bonus 5 juta euro. Informasi tersebut menjadi perkembangan penting bagi Inter dalam proses penyusunan skuad untuk musim depan. Nama Palestra memang sudah beberapa pekan dikaitkan dengan juara bertahan Serie A itu. Namun dalam beberapa jam terakhir, pembicaraan mengenai ketertarikan tersebut disebut semakin kuat. Paolo Kondo melalui Corriere della Sera mempublikasikan penilaian akhir musim kompetisi dan menempatkan Inter sebagai salah satu tim dengan nilai tertinggi. Nerazzurri mendapatkan nilai 9, sama seperti Como. Dalam penilaiannya, Kondo menyebut keberhasilan Inter meraih 2 trofi domestik paling penting, yaitu Scudetto dan Coppa Italia, menjadi alasan utama pemberian nilai tinggi tersebut. Menurutnya, pencapaian itu berhasil menggabungkan hasil yang baik dengan kualitas permainan tim. Kondo juga menilai Cifu sukses melewati ujian yang tidak mudah. Ia menyebut perjalanan sang pelatih sempat diawali dengan beberapa hasil yang kurang meyakinkan. Namun, Cifu tetap tenang dan mendapatkan dukungan penuh dari lingkungan klub. Setelah tim mulai menemukan ritmenya, menurut Kondo, tidak ada lagi lawan yang mampu menghentikan laju Inter. Ia juga memberikan catatan khusus kepada beberapa pemain. Lautaro dan Di Marco mendapat pujian atas kontribusi mereka, sementara Esposito dinilai sebagai pemain baru yang paling menarik. Di sisi lain, Zielinski disebut sebagai sosok yang berhasil kembali menunjukkan kualitasnya. Meski demikian, Kondo menilai tersingkirnya Inter dari Bodo Glimt di Liga Champions menjadi kesalahan yang harus diperbaiki pada musim berikutnya, terutama karena tim tidak lagi datang dari tekanan akibat serangkaian posisi runner-up yang dialami pada 2025. Ia juga menyoroti keputusan manajemen Inter dalam memilih Cifu. Disebutkan bahwa BP Marotta dan Piero Ausilio menentukan pilihan tersebut setelah sempat melakukan pendekatan dengan Cesc Fabregas. Menurut Kondo, latar belakang tersebut justru semakin menunjukkan kualitas manajemen Inter, mengingat Como juga menjadi salah satu tim yang memperoleh nilai 9 musim ini. Inter setidaknya mendapatkan hiburan tambahan setelah menjadi juara Italia. Klub Nerazzurri tercatat sebagai tim yang memperoleh pemasukan terbesar berdasarkan klasemen akhir Serie A, meski jumlah tersebut masih jauh jika dibandingkan dengan pendapatan klub-klub di Premier League, di mana bahkan tim penghuni posisi terakhir klasemen dapat memperoleh pendapatan lebih besar. Menurut data yang dirangkum Calcio e Finanza, untuk musim 2025-2026, nilai keseluruhan yang berkaitan khusus dengan posisi akhir klasemen Serie A diperkirakan mencapai sekitar 100 juta euro. Distribusi pendapatan tersebut memiliki perbedaan yang cukup besar di setiap posisi. Tim yang finish di posisi pertama akan menerima hadiah sebesar 15,7 juta euro, sedangkan posisi kedua memperoleh 13,2 juta euro dan posisi ketiga mendapatkan 11,3 juta euro. Selanjutnya,
Tim yang berada di posisi keempat akan menerima 9,4 juta euro, posisi kelima memperoleh 8,1 juta euro, posisi keenam mendapat 6,9 juta euro, dan posisi ketujuh memperoleh 5,6 juta euro. Meski demikian, jika dilihat lebih rinci, selisih pendapatan antara posisi pertama dan kedua sebenarnya hanya sekitar 2,5 juta euro. Namun, dari sisi olahraga, hasil akhir tersebut memiliki makna yang jauh lebih besar. Tim yang berada di puncak klasemen merayakan gelar Scudetto, sementara tim di posisi kedua hanya menjadi pihak yang paling dekat dengan trofi tersebut.